warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halida Paujina Lubis. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai apa itu teknik tes dan non-tes. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan apa itu teknik tes dan non-tes. Teknik tes adalah suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Sehingga dari definisi-definisi di atas, kiranya dapat dipahami bahwa dalam dunia evaluasi pendidikan, yang dimaksud dengan tes adalah cara yang dapat dipergunakan atau prosedur yang perlu ditempuh dalam rangka pengukuran dan penilaian di bidang pendidikan, yang berbentuk pemberian tugas atau serangkaian tugas, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kedua, fungsi tes. Secara umum, ada dua macam fungsi yang dimiliki oleh teknik tes, yaitu A. Sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. B. Sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran. Sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan atau yang telah dapat dicapai. 3. Penggolongan tes. Berdasarkan dari pengertian dari fungsi di atas, tes digolongkan menjadi 5 golongan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Menurut sifatnya, tes dapat dikelompokkan menjadi 1. Tes verbal, yang mana tes dengan cara ini menggunakan bahasa sebagai alat untuk melakukan tes. Tes verbal terdiri dari tes lisan dan tes tulisan. Kedua, tes non-verbal, yaitu tes yang tidak menggunakan bahasa sebagai alat untuk melaksanakan tes tetapi menggunakan gambar, pemberian tugas, dan sebagainya. C. Pengertian dan bentuk teknik non-tes. Non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Teknik penilaian ini umumnya untuk menilai kepribadian anak secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, sifat, sikap sosial, dan lain-lain yang berhubungan dengan kegiatan belajar dalam pendidikan, baik secara individu maupun secara kelompok. Dengan teknik non-tes, maka penilaian atau evaluasi hasil belajar peserta didik dapat dilakukan dengan pengamatan secara sistematis atau observasi, melakukan wawancara atau interview, dan menyebarkan angket atau kuesioner. Kedua, bentuk-bentuk teknik non-tes. A. Observasi atau pengamatan. Teknik pengamatan atau observasi merupakan salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung. B. Interview atau wawancara. Wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. C. Angket atau kuesioner. Angket juga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam rangka penilaian hasil belajar. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Prinsip penulisan angket yaitu 1. Isi dan tujuan pertanyaan jelas. Kedua, bahasa yang digunakan mudah dipahami. Dan ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan terbuka atau tertutup. Dan keempat, pertanyaan tidak mendua. Kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Keenam, panjang pertanyaan maksimal 30 pertanyaan. Dan ketujuh, urutan pertanyaan dari mudah ke sulit. Dan ke-8, prinsip pengukuran. Dan yang ke-9, penampilan fisik angket. Baiklah,
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.